Halo Aries, selamat datang atau selamat datang kembali di channel ini. Ini adalah reading untuk 4 bulan ke depan. Kayak ini gambaran 4 bulan ke depan tuh ada apa aja, apa yang kamu perlu aware, atau ada suatu pelajaran jiwa yang baru kah. Nah, kenapa aku bikin reading ini? Karena menurut aku kayak udah nggak berasa ya 4 bulan berlalu di 2024. Makanya kayak persiapan nih 4 bulan ke depannya, kamu perlu tahu apa aja gitu. Nah, nanti dimulainya 4 bulan tuh dari bulan Mei, karena menurut aku bulan Mei baru jalan dikit berapa hari. Jadi 4 bulan itu Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke, mari kita mulai dari Astro Oracle kamu. Yang pertama itu rumah ketiga, kata kuncinya komunikasi. Lalu Astro Oracle yang kedua adalah Chiron, kata kuncinya heal, pemulihan, memulihkan, ada isu tentang sesuatu yang perlu dipulihkan. Terus juga yang ketiga itu adalah Sun, matahari, kata kuncinya source, sumber daya. Atau matahari itu selalu mengingatkan aku suatu rasa yang hangat, suatu optimisme, suatu kabar baik juga bisa ya. Nah, yang berikutnya rumah pertama itu ada arrival. Kita bahas kedatangan gitu. Selain rumah pertama itu berbicara tentang diri kamu, bisa jadi juga kayak ada sesuatu yang datang gitu ke dunia kamu ya. Kita mulai dari bulan pertama itu ada kayak aku melihat ada beberapa skenario gitu ya. Yang pertama tuh Three of Wands. Three of Wands kan energi menunggu, momentum, terus kayak setelah ini mau kemana gitu ya. Terus di pre-shuffle kamu di Three of Wands itu kayak ada sesuatu yang bikin happy gitu. Mungkin ada suatu, karena tadi temanya komunikasi, ada kabar tertentu yang kamu tunggu. Misalnya calon customer kamu konfirmasi, atau calon calon klien kamu, atau bisa jadi ada orang-orang yang signifikan yang komunikasinya kamu tunggu. Bisa jadi ya memang efek Merkuri retrograde itu agak sedikit menghambat kelancaran proses apapun atau komunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Yang jelas ini uh, hal yang kamu tunggu ini atau komunikasi yang kamu tunggu ini um, apa ya, ini bakal bikin kamu happy atau hasilnya itu seperti yang kamu mau gitu. Karena ada energi seperti Nine of Cups dan The Sun gitu. Jadi apapun yang kamu tunggu ini akan datang gitu ya sekitaran bulan Mei. Oke, lalu skenario yang berikutnya dengan judgment ada di situ. Kayak judgment itu kan kayak tiba-tiba seperti tersadar, kamu seperti melek gitu ya atas sesuatu hal, tiba-tiba seperti mendapat hidayah juga bisa. Nah, tentang sesuatu hal. Nah, sesuatu halnya itu diikuti dengan Eight of Cups lalu Five of Wands, bisa jadi ya situasi dengan orang-orang tertentu gitu. Kamu sadar bisa jadi juga berhubungan dengan komunikasi, atau kamu merasa nggak ada poinnya lagi komunikasi sama orang ini, atau dinamikanya seperti berputar-putar di tempat yang sama, atau jadinya argumen mulu, kayak kita nggak bisa berbicara di frekuensi yang sama gitu ya. Jadi makanya ada Eight of Cups pergi gitu, membalikkan badan. Karena apa? Udah kebanyakan konflik dengan Five of Wands gitu. Ya, bisa jadi juga ya karena angka 5 itu angka transisi, aku merasa kayak kamu tuh justru bergerak ke arah tempat yang lebih smooth gitu, yang vibe-nya udah lebih tenang, lebih adem, lebih pas buat hati kamu. Apalagi tadi di awal tuh sesuatu yang kamu tunggu itu datang dan bikin kamu happy, juga kamu bergerak ke arah tempat yang lebih adem gitu atau lebih pas buat hati kamu. Kadang juga kalau misalnya ada sesuatu, progresnya itu lebih baik lagi gitu ya di bulan pertama ini. Jadi kalau ada mungkin hambatan dalam komunikasi, sesuatu yang kamu tunggu kayak berprogres nih, udah ada mulai progresnya di bulan Mei ya. Lalu yang berikutnya adalah Chiron. Karena gini, Chiron itu kan energi pemulihan, bisa pemulihan kesehatan, bisa pemulihan dari luka-luka tertentu di kehidupan ini berapa tahun lalu gitu. Tapi dengan Chiron itu kita melihat luka kita dan membawa pemulihan, kita aware, kita punya luka itu, terus kita memproses, mengintegrasikan part diri kita yang sempat terluka. Nah, kita juga bisa membawa energi itu untuk sekeliling kita gitu ya. Nah, di bawahnya itu ada desan. Sangat mungkin ini luka dari masa kecil, ketika kamu beranjak dewasa, inner child kamu, sesuatu dinamika antara kamu dan orang tua kamu gitu ya ketika kamu masih kecil. Mungkin kamu merasa kamu tumbuh tanpa sosok orang tua yang apa ya, yang komplit gitu. Mungkin salah satu nggak ada atau nggak akur, atau kamu merasa kamu kurang diperhatikan, atau kamu merasa nggak dianggap, hal-hal semacam itulah. Ketika um, itu aku mendapat vibe-nya seperti itu ya, dengan desain ada di situ karena selalu mengingatkan aku pada inner child. Tapi
dengan progresnya The Sun, terus Three of Swords, terus ada Ace of Cups dengan energi Chiron gitu. Itu jadi membawa sesuatu yang baru di hati kamu, di hidup kamu, di dunia kamu. Karena apa? Ace itu selalu awalan yang baru, Cups itu selalu berhubungan dengan emosi. Ya, bisa jadi juga kayak kamu mungkin di antara kamu tuh ada yang punya kecanduan-kecanduan tertentu gitu ya. Karena itu tadi kamu berusaha menambal atau mengobati luka gitu. Tapi kamu sadar nggak bisa deh, luka ini harus aku cari akarnya, bukan dengan ditambal dengan hal-hal yang sifatnya sementara gitu. Misalnya kayak alkohol, kayak belanja atau makanan, hal-hal semacam itu kamu mulai sadar dan kamu mau perubahan dengan gaya hidup baru dan itu meng-create energi yang baru, memberi ruang gitu. Aku selalu bilang ketika kita berubah dari dalam, kita membawa energi yang baru, kita memberi ruang juga untuk semesta mendatangkan yang baru ke hidup kita. Seperti itu ya. Terus juga yang berikutnya adalah Sun, sumber daya. Kayak aku merasa gini, dengan Emperor ada di bawahnya, Emperor itu kan pertama energi pemimpin, orang yang karakternya kuat, ekspresi tertinggi dari energi maskulin ya di tarot gitu. Jadi mungkin selama ini kamu gitu ya, walaupun kamu perempuan gitu, kamu baru sadar gitu tentang ketidakseimbangan antara energi maskulin dan feminim di dalam diri kamu. Karena kita semua pasti punya dua gitu. Cuman masalahnya seimbang atau enggak. Ekspresinya itu dari ekspresi yang higher atau lowernya gitu. Nah, dengan Emperor di sini terus sebelumnya juga ada tema energi pemulihan. Kamu mungkin mengintegrasikan part maskulin dan feminim kamu, terus juga ketika ketika kamu mau sesuatu nih ya, kamu udah belajar gitu, kamu yang pegang kendali ini hidup gue, ketika gue mau sesuatu, gue akan berusaha gimana pun caranya, gue akan sampai ke situ. Nah, aku melihat energi seperti itu dengan source di situ. Jadi ketika kamu udah ajak nih dengan apa yang kamu mau, hati kamu sama pikiran kamu udah sinkron gitu. Nah, source sumber daya aku melihat bahwa semesta akan membantu kamu dengan cara-cara tertentu gitu. Entah mendatangkan orang-orang tertentu yang akan membantu kamu, informasi. Kalau kamu misalnya butuh hal-hal tertentu juga akan datang di hidup kamu. Nah, aku melihatnya seperti itu ya, dengan kombinasi ini. Terus dengan part Seven of Swords sama di bawahnya Strength itu, kayak aku merasa gini ya, kamu mulai sadar bahwa ada part-part tertentu di dalam diri kamu gitu, yang kamu mungkin selama ini denial, selama ini nggak mau lihat, atau menganggap itu nggak ada, bisa jadi juga kayak dinamika tertentu di hidup kamu merasa walaupun udah problematik ya udahlah abaikan aja, anggap aja nggak ada gitu. Tapi sekarang aku melihatnya bahwa kamu udah belajar untuk gak denial lagi, untuk menghadapi apapun gitu ya. Entah itu shadow di dalam diri kamu, luka di dalam diri kamu. Terus juga situasi-situasi tertentu yang tadinya kamu abaikan, sekarang kamu udah gak denial lagi dan mungkin sekarang sebagian dari kamu udah berani mengkonfrontasi ya situasinya atau orangnya gitu. Walaupun prosesnya agak perlahan ya dengan Knight of Pentacles di situ, mungkin proses awareness-nya perlahan atau proses kamu berani mengkonfrontasi juga perlahan, tapi in the end kamu udah sampai di titik sebagai emperor dan ini adalah energi Aries gitu. Major arkananya untuk Aries. Jadi kamu mengeluarkan energi pemimpin gitu, pemimpin orang yang ketika mau sesuatu dia akan totalitas, dia yang pegang kendali atas hidupnya dan juga seperti apa ya, kayak ada versi diri kamu yang baru gitu, yang karakternya kuat, terintegrasi. Karena aku selalu melihat bahwa emperor itu adalah energi orang apa ya, yang karakternya udah jadi banget gitu. Oke, lalu di berikutnya adalah arrival di rumah pertama. Rumah pertama, kayak aku melihatnya dengan progresi di bulan sebelumnya dengan Emperor ya, kayak um, ada sesuatu yang berbeda dalam diri kamu gitu. Jadi kayak ada metamorfosis dari dalam, seperti glow up. Tapi glow upnya itu lebih kepada glow up personality. Ada yang berubah dari personality diri kamu gitu. Karena itu tadi mungkin sekarang kamu udah belajar, kamu yang pegang kendali atas hidup kamu nggak belajar lah, udah belajar untuk nggak lari lagi dari kenyataan apapun itu yang masih membayang-bayangin dari masa lalu itu udah kamu berani konfrontasi orang-orang tertentu, situasi tertentu kamu udah berani konfrontasi ya. Jadi itu perubahannya tuh ada di dalam diri kamu dan itu mendatangkan sesuatu ya, karena arrival ini seperti ada yang datang di hidup kamu karena ini berhubungan dengan diri kamu. Rumah pertama itu berhubungan tentang diri kamu, kepribadian kamu, karakteristik diri kamu seperti apa, cara kamu menavigasi dunia seperti apa. Seperti itu ya rumah pertama. Lalu Eight of Wands ini kan momentum pergerakan, hmm,
Terus aku merasa gini ya, dengan Hierophant lalu Five of Cups dikonfirmasi sama Hierophant juga, sebagian dari kamu mungkin akan bertemu dengan sosok seseorang sih yang membuat kamu kayak bertanya gitu ya. Sebagian dari kamu kan mungkin sempat kecewa gitu dengan Five of Cups, dengan hubungan di waktu lampau. Tapi keberadaan orang ini membuat kamu seperti optimis lagi, seperti melihat adanya potensi, ya. Walaupun di belakang kamu sempat terluka, tapi orang ini seperti mengembalikan lagi harapan kamu. Terus dengan Eight of Wands itu bisa berbicara komunikasi, bisa juga tentang perpindahan, momentum, um, perpindahan tempat, pindah negara juga bisa ya. Terus sebagian lagi entah kenapa aku merasa kayak pindah status gitu dari single jadi punya pasangan, atau yang udah punya pasangan berlanjut ke pernikahan atau pertunangan semacam itu ya dengan Hierophant. Karena aku berpikir bahwa Hierophant itu kayak sebagian itu ada tema pernikahan gitu, Hierophant tuh seperti itu. Oke, aku rasa segitu aja dulu kisi-kisinya buat 4 bulan ke depan. Semoga ini sedikit mencerahkan gitu untuk menavigasi perjalanan kamu. Dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.